Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas hadis nomor 1 sampai 8, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian khotaman kitab Birrul Walidain karya dari Imam Al-Bukhari. Di hadis nomor yang ke-9, Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Muhammad bin Yusufa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Haddatsana Isra'ilu, telah menceritakan kepada kami Isra'il. Haddatsana Simakun, telah menceritakan kepada kami Simak, an Mus'ab bin Sa'din, dari Mus'ab bin Sa'ad, an abihi, dari bapaknya Sa'd bin Abi Waqqasin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nazalat fiya arba'u ayatin, telah turun 4 ayat yang berkaitan denganku. Min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah ta'ala. Kanat ummi halafat, sesungguhnya ibuku itu bersumpah, Allah ta'kula wa la tashroba hatta ufarriqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah tidak akan makan, dia bersumpah tidak akan minum, sehingga aku berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya itu memerintahkanmu, mendesakmu untuk menyekutukan aku, menyekutukan sesuatu denganku, kata Allah, di mana malai salaka bihi ilmun, yang kamu tidak ada ilmu padanya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu menaati kedua orang tuamu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi ayat yang pertama ini turun berkaitan tentang keutamaan birrul walidain, serta tidak adanya ketaatan kepada orang tua ketika orang tua itu memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wathaniyatu, dan yang kedua, anni kuntu akhadtu syaifan a'jabani, aku ini pernah mengambil satu pedang yang membuat aku takjub. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, habli hadza, Rasul berikanlah pedang ini kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, yas'alunaka anil anfali, mereka meminta, bertanya kepadamu perihal al-anfal, harta rampasan perang.
Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah olehmu Muhammad bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Di mana surah yang dimaksud, ayat yang dimaksud adalah surah Al-Anfal ayat 1. Lalu yang ketiga, ayat yang turun yang menjadi sebabnya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, tiada lain adalah anni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini uridu an aqsima mali, aku ingin membagikan hartaku Rasul. Fa'ausi bin nisbi, maka aku akan wasiatkan dari total hartaku itu setengahnya untuk wasiat. Faqala la, lalu Nabi SAW berkata, la, tidak boleh. Fakultu, maka aku berkata, as-sulusu, bagaimana kalau sepertiga? Pasakata, maka Nabi SAW diam. Pakana sulusu ba'dahu jaizan, maka setelah itu sepertiga itu dibolehkan, dalam artian wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga. Kenapa? Sebab meninggalkan anak cucu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan kekurangan. Serta yang keempat, tiada lain adalah inni syaribtul khamra, sesungguhnya aku ini meminum khamr, ma'a qaumin minal ansor, beserta orang-orang dari Ansor. Padoroba rajulun minhun anfi bilaha jamalin, maka salah seorang di antara mereka itu memukul hidungku dengan tulang unta. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri, maka Allah azza wa jalla menurunkanlah ayat yang mengharamkan tentang khamr. Maka hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke dalam kitab Birrul Walidain, yaitu ketika terjadi kasus atau kejadian yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ibunya tidak akan makan, tidak akan minum sehingga dia berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah pun menurunkan ayat, jangan taati kedua orang tuamu, tetapi ingat wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Hal ini menjadi penguat, hal ini menjadi penegasan bahwasanya birrul walidain itu di antara seutama-utamanya amalan, walaupun itu kepada orang tua yang berbeda agama dengan kita. Oleh karena itulah, baik orang tua kita muslim maupun kafir, maka tetap birrul walidain itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.